Menstruasi adalah keluarnya darah, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim dan meluruhnya dinding rahim ketika sel telur tidak dibuahi oleh sperma. Kehamilan adalah kondisi yang terjadi ketika terdapat pembuahan dan perkembangan janin di dalam rahim. 4. Fase menstruasi. Yang fase pertama, fase menstruasi, yaitu fase pertama dalam siklus menstruasi. Fase ini biasanya berlangsung dari hari pertama hingga hari kelima. Wanita biasanya akan merasakan nyeri akibat kontraksi pada rahim saat terjadinya peluruhan. Kondisi tersebut masih tergolong normal. Nah, fase yang kedua ini, follicular phase, terjadi dari hari ke-6 hingga ke-14. Pada fase ini, hormon estrogen akan meningkat dan membuat lapisan rahim menebal. Pada fase hari ke-10 hingga ke-14, salah satu folikel akan menghasilkan sel telur yang matang. Nah, selanjutnya, fase ketiga yaitu fase ovulasi akan terjadi perkiraan pada hari ke-14. Pada fase ovulasi, sel telur siap untuk dibuahi oleh sperma. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan hormon lutein. Nah, jika sel telur tidak dibuahi, maka akan melebur dalam kurun waktu 24 jam. Lanjut, pada fase keempat yaitu fase luteal, berlangsung dari hari ke-15 sampai ke-28. Pada fase ini, sel telur yang telah dilepaskan dari ovarium akan bergerak dari tuba falopi ke rahim. Nah, tingkat hormon progesteron akan meningkatkan untuk mempersiapkan lapisan rahim untuk kehamilan. Jika kehamilan tidak terjadi, kadar estrogen dan progesteron akan menurun dan menyebabkan peluruhan dan memasuki periode menstruasi. Selanjutnya yaitu grafik menstruasi. Nah, yang seperti tadi yang sudah dijelaskan, menstruasi itu adalah keluarnya darah dan meluruhnya dinding rahim ketika sel telur tidak dibuahi oleh sperma. Nah, pada ovulation ini yaitu lepasnya ovum dari ovarium. Nah, pada hari ke-14 ini akan terjadi ovulasi, di mana hormon LH mengangkat secara mendadak, akibatnya sel telur akan dilepaskan dari ovarium. Teman-teman bisa melihat pada grafiknya, yang grafik berwarna biru itu adalah hormon estrogen. Ini berfungsi untuk memicu diproduksinya hormon FSH dan LH. Nah, yang grafik berwarna hitam ke hijau itu progesteron. Ada juga hormon FSH memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Selanjutnya yaitu perkembangan janin dari 3 minggu sampai 41 minggu. Yang pertama yaitu pada ke-3 minggu. Sel telur yang dibuahi akan mulai berkembang dan membentuk sebuah kantung yang berisi bakal janin atau embrio dan plasenta. Nah, yang ke-4 minggu, tabung janin sudah ada dan dapat berdenyut hingga 65 kali dalam 1 menit. Janin berukuran 0,6 cm. 5 minggu, terus sampai 6 minggu, wajah dengan lingkaran besar untuk mata, hidung, mulut, telinga, dan serta rahang bawah sudah mulai terbentuk. Janin terlihat seperti huruf C. Nah, ke-7 minggu, janin mulai membentuk tangan, kaki, dan rahim telah berukuran 2 kali lipat. Ke-8 sampai 10 minggu sudah berukuran 3 cm, semakin banyak gerak dan mulai terlihat seperti manusia. Pada 11 sampai 13 minggu, otak bayi akan berkembang dengan pesat. Ginjal mulai mengeluarkan urin. Masuk ke minggu 12, alat kelamin bayi sudah mulai dibentuk. Panjang bayi 8 cm. Nah, selanjutnya pada ke-14 sampai 18 minggu, indera perasanya terbentuk dan ia sudah mulai bisa mendeteksi cahaya. Minggu ke-19 sampai ke-20, bayi sudah bisa mendengar suara. Pada 19 sampai 22 minggu, langsung minggu ke-20 itu bayi akan lebih banyak menelan dan memproduksi kotoran atau mekonium. Lalu minggu ke-21 sampai 22 sudah terlihat seperti manusia. Minggu ke-25, bayi sudah mulai menumbuhkan alis dan rambut. Minggu ke-26 sudah mulai menghirup dan mengeluarkan cairan plasenta atau air ketuban. Pada minggu ke-27, bayi sudah bisa membuka atau menutup matanya. Sudah mulai berkedip, berat sudah 3 kg dan panjang 48 cm. Ini pada 30 sampai 35 minggu dan juga sudah mengalami kontraksi palsu dan rahim akan nyeri pada ulu hati dan sesak nafas.
yaitu selanjutnya ke 36 sampai 41 minggu sudah mulai turun ke area panggul ibu, sudah terlihat seperti manusia sempurna dan lengkap, dan tinggal menunggu kapan terjadinya kontraksi dan sampai melahirkan.